Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Fatur Rahman Rikram dengan NIM 230501502014 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra. Kali ini saya akan membahas materi ciri-ciri prosodi atau suprasegmental. Apa itu prosodi atau suprasegmental? Prosodi atau suprasegmental adalah ilmu yang mempelajari irama, penekanan, dan intonasi dalam bicara. Ciri-ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia meliputi yaitu nada, tekanan, durasi, dan juga jeda. Ciri-ciri pertama yaitu nada. Nada merupakan tinggi rendahnya suara yang dihasilkan ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, posisi suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh tekanan arus udara dan paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Pada tataran kata terdapat intonasi yang disebut tona. Yang pertama itu do, nada rendah, re, nada biasa, mi, nada tinggi, fa, nada paling tinggi. Di sini saya akan masih membahas nada. Pada tataran kalimat, variasi-variasi nada pembeda maksud disebut intonasi. Yang pertama, intonasi datar turun terdapat pada kalimat berita yang biasa kita sebut deklaratif. Yang kedua, intonasi data naik terdapat dalam kalimat tanya. Yang ketiga, intonasi dapat tinggi terhadap pada kalimat perintah. Selanjutnya saya akan membahas tekanan. Tekanan berfungsi untuk membedakan kata-kata yang memiliki makna yang berbeda, seperti membedakan makna pada tataran kata dan makna pada tataran kalimat. Pada tataran kata, tekanan selalu bersifat labil, yaitu tekanan diarahkan pada suku kata. Dan pada tataran kalimat, tekanan biasa bersifat leksis, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Nah, contoh-contoh kalimat menggunakan tekanan yang berbeda. Yang pertama, anak itu memukul adikku. Anak itu memukul adikku. Anak itu memukul adikku. Anak itu memukul adikku. Itulah contoh pada kalimat yang menggunakan tekanan yang berbeda. Saya akan membahas durasi. Durasi dalam prosodi atau suprasegmental merujuk pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan sebuah suara atau kata. Durasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kecepatan berbicara, akses, dan intonasi. Contohnya seperti pada silaba pertama pada kata jatuh yang diucapkan panjang, jatuh, bermakna sama ketika kata itu diucapkan panjang pada silaba kedua, jatuh, atau diucapkan pada kedua silabanya yaitu jatuh. Dalam tataran kalimat, ucapan panjang pada silaba terakhir bermaksud mencari perhatian atau penyengat. Misalnya, dalam kalimat awas jatuh, diucapkan awas jatuh. Selanjutnya, saya akan membahas jeda. Jeda dalam prosodi atau suprasegmental merujuk pada waktu hentian atau jeda antara satu kata dengan kata lainnya. Jeda biasanya dilambangkan dengan tanda titik, koma, atau titik koma. Seperti dalam bahasa Indonesia, kalimat dia sedang makan nasi, kemudian minum air, memiliki jeda yang membedakan antara tindakan makanan dan minuman. Dalam artian lain, jeda yaitu pemutusan arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Akibatnya, terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Posisi itu bisa terjadi di posisi awal, tengah, dan akhir. Sini saya akan membahas posisi-posisi jeda yang dimana ada di awalan kata,
di tengah kata dan di akhiran kata. Di posisi jeda awalan kata itu, kesenyapan awalan terjadi ketika bunyi itu akan dilanjutkan. Misalnya ketika akan mengujarkan kalimat ini buku, terjadi kesenyapan yang terbatas sebelumnya. Posisi jeda tengah, kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata dalam kalimat. Misalnya antara ucapan kata ini dan buku. Pada kata ini buku, suku kata i dan ni pada kata ini, walaupun kesenyapannya itu sangat singkat. Posisi jeda pada akhiran kata, kesenyapan akhiran terdapat pada akhir ujaran. Misalnya ujaran akhiran kalimat ini buku, terjadi kesenyapan yang tak terbatas atau sesudahnya. Baik, itulah tadi sedikit pembahasan materi mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah saya jelaskan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.